Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Pratama, NPMG 1C005-100. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang baja material teknik serbaguna. Yang pertama itu baja. Baja adalah logam paduan yang komponen utamanya adalah besi Fe dan karbon C. Karbon berfungsi sebagai unsur pengeras, meningkatkan kekuatan dan kekerasan baja. Kadar karbon dalam baja biasanya berkisar antara 0,2% hingga 2,1%. Selain karbon, baja juga dapat mengandung unsur paduan lain seperti mangan, krom, dan nikel. Untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu seperti kekuatan, kekerasan, dan ketahanan terhadap korosi. Baik, yang kedua itu ada jenis-jenis baja. Yang pertama, baja karbon. Baja karbon rendah 0,2% sampai 0,3% C. Mudah dibentuk, digunakan untuk bodi mobil, pipa, dan lembaran logam. Baja karbon menengah 0,3% sampai 0,6% C. Lebih kuat dari baja karbon rendah, digunakan untuk roda gigi, poros, dan rel kereta api. Yang kedua, baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi 0,6% sampai 1,0% C. Sangat keras dan kuat, digunakan untuk alat potong, pegas, dan kawat. Baja paduan. Baja paduan rendah mengandung kurang dari 8% unsur paduan, digunakan untuk komponen struktural mesin dan peralatan konstruksi. Yang keempat, baja paduan tinggi mengandung lebih dari 8% unsur paduan, digunakan untuk aplikasi khusus seperti alat potong berkecepatan tinggi di bantalan dan katup. Baja tahan karat stainless steel mengandung minimal 10,5% kromium, sangat tahan terhadap korosi dan oksidasi, digunakan dalam peralatan medis, peralatan makanan, arsitektur, dan industri kimia. Baik, yang selanjutnya sifat-sifat baja. Sifat mekanik: kekuatan tarik, kemampuan menahan gaya tarik sebelum patah, kekuatan luluh tangan saat baja mulai mengalami deformasi permanen, kekerasan, ketahanan terhadap penetrasi atau goresan, keuletan, kemampuan mengalami deformasi plastis tanpa patah, ketangguhan, kemampuan menyerap energi dan menahan retak. Sifat fisik: definitas massa per unit volume sekitar 7.850 kg m. Titik leleh: suhu saat baja mulai mencair sekitar 1375 sampai 1540 Celcius. Konduktivitas thermal: kemampuan menghantarkan panas. Konduktivitas listrik: kemampuan menghantarkan listrik. Yang selanjutnya, proses pembuatan baja. Yang pertama, ekstraksi besi dari biji besi. Biji besi diekstraksi
dari tambang. Biji besi diolah untuk menghilangkan kotoran. Yang kedua, produksi besi kasar atau pig iron. Biji besi kokas dan batu kapur dimasukkan ke dalam tanur tinggi. Yang kedua, reaksi kimia menghasilkan besi kasar cair, sifat mekanik, kekuatan tarik, kemampuan menahan gaya tarik sebelum patah, kekuatan lulu tangan saat baja mulai mengalami deformasi permanen. Yang ketiga, kekerasan, ketahanan terhadap penetrasi atau goresan. Yang keempat, keuletan, kemampuan mengalami deformasi plastis tanpa patah. Keunggulan dari baja: ketangguhan, kemampuan menyerap energi dan menahan retak. Sifat fisik: definitas massa per unit volume sekitar 7.850 kg. Titik leleh suhu saat baja mulai mencair sekitar 1375 sampai 1540 Celcius. Konduktivitas termal, kemampuan menghantarkan panas. Konduktivitas listrik, kemampuan menghantarkan listrik. Baiklah, material yang kedua itu besi cor. Apa yang dimaksud dengan besi cor? Besi cor atau besi tuang adalah paduan besi karbon dibanding konstruksi bangunan besi. Besi cor merupakan hasil dari peleburan biji besi yang dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk komponen atau struktur tertentu. Jenis-jenis besi cor. Yang pertama, besi cor kelabu, jenis yang paling umum dijumpai meskipun harganya murah, tidak mengurangi manfaat dari besi cor. Yang kedua, besi cor nodular, lebih kuat dan tidak mudah rapuh, dapat dipakai pada konstruksi area lengkungan, pipa atau suku cadang khusus. Memiliki kandungan magnesium dan serium. Yang ketiga, besi cor putih, kandungan semitit yang mendominasi campuran besi membuatnya menjadi putih. Memiliki daya tahan yang lebih kuat dari besi cor kelabu. Umumnya dipotong dengan mesin karena daya tahan tinggi, cocok untuk material suku cadang yang tahan korosi. Yang keempat, besi cor tempa. Besi ini dapat menahan beban dengan getaran. Umumnya digunakan untuk industri otomotif, kereta api dan lain. Besi cor tanpa memiliki kekuatan tertinggi, titik lelahnya berkisar 1200 sampai 1300 Celcius. Memiliki kualitas dan daya tahan besi lebih padat dari lainnya. Perbedaan besi cor dan baja. Yang pertama, sifat material baja cor memiliki daya tahan dan daya tarik yang besar, serta lebih ulet dan tahan benturan, tapi daya tahan getarannya kurang. Sedangkan besi cor dapat menahan getaran tahan terhadap tekanan serta memiliki tempa yang bagus. Kandungan karbon
Baja cor memiliki kandungan karbon yang rendah di bawah 2%, sedangkan besi cor memiliki kandungan karbon berkisar 2% hingga 4%. Yang ketiga, penggunaan material besi cor dapat diaplikasikan pada berbagai bidang di luar konstruksi seperti manhole, cover grill, grating, drainase, dan lain. Sedangkan baja cor diaplikasikan dalam beberapa bidang konstruksi saja, seperti rangka, penggunaan atau jembatan. Manfaat besi cor pada konstruksi. Yang pertama, konstruksi yang kokoh dan stabil, digunakan pada komponen yang membutuhkan kekuatan tekanan tinggi seperti kolong tiang, penyaga, dan fondasi mesin. Yang kedua, mudah dibentuk menjadi komponen rumit. Karena metode pengecoran besi cor dapat dibentuk menjadi bentuk yang kompleks yang sulit dicapai dengan baja, contohnya ornamen pagar. Yang ketiga, peredam getaran, sangat cocok untuk fondasi mesin. Dibangun industri, mengurangi risiko retakan pada lantai atau rangka. Yang keempat, umur pakai yang panjang, digunakan pada konstruksi yang jarang terganti. Baik, yang ketiga, material tembaga dan paduannya. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan tembaga dan paduannya. Tembaga dan paduannya memiliki berbagai sifat yang membuatnya berguna dalam berbagai aplikasi tembaga. Tembaga adalah logam yang mudah ditempa, kuat, dan memiliki konduktivitas listrik dan panas yang sangat baik. Paduan tembaga seperti kuningan tembaga dan seng dan perunggu tembaga dan timah memiliki sifat yang berbeda tergantung pada komposisi, seringkali meningkatkan kekuatan tahanan korosi atau sifat lainnya. Sifat fisik dan kimia tembaga. Sifat fisik dan kimia tembaga berbagai menjadi beberapa bagian, yaitu sifat fisik. 1. Sifat mekanik, kekerasan, kekuatan, keulatan. Yang kedua, sifat terma, titik lebur, titik didih, konduktivitas panas. 3. Sifat elektrik, konduktivitas listrik. 4. Sifat optik, warna, reflektivitas. Sifat kimia. 1. Reaktivitas, reaksi dengan asam basa dan unsur lainnya. Yang kedua, korosi, ketahanan terhadap korosi. Baik, proses pembuatan tembaga. Penambangan tembaga diperoleh dari biji tembaga seperti koprit. Proses pengolahan meliputi penghancuran, penggilingan, dan pemisahan untuk mendapatkan tembaga murni. Paduan tembaga dapat dipadukan dengan logam lain seperti seng, kuningan, dan timah, bronze untuk meningkatkan sifat mekanik dalam korosi.
Keunggulan dan keterbatasan advantages and limit. Itu keunggulan: konduktivitas tinggi, ketahanan terhadap korosi, duktilitas dan keterlenturan. Keterbatasan: biaya yang lebih tinggi dibanding dengan logam lain, rentan terhadap korosi dan lingkungan tertentu, misalnya air laut. Kesimpulan: tembaga dan paduannya memainkan peran penting dalam berbagai industri berkat sifat-sifat unggulnya dan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik dan aplikasi. Tembaga dapat memanfaatkan logam ini secara lebih efektif dalam teknologi dan inovasi masa depan. Baik, yang keempat itu aluminium dan paduannya. Pendahuluan. Aluminium adalah salah satu logam yang paling banyak digunakan di dunia, memiliki sifat ringan, tahan korosi, dan mudah dibentuk. Banyak digunakan dalam industri transportasi, konstruksi, hingga kemasan. Sejarah aluminium pertama kali ditemukan pada tahun 1825 oleh Hans Christian Oersted. Namun produksinya secara komersial baru dimulai pada akhir tahun 1880-an berkat penemuan proses Hall dan Bayer. Proses pembuatan aluminium. Proses pembuatan aluminium secara umum melibatkan 3 langkah utama, yaitu tembaga, bauksit, ekstraksi alumina dari bauksit, dan konversi alumina menjadi aluminium. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang kompleks dan membutuhkan energi yang cukup besar. Paduan aluminium tanpa mempunyai kekuatan mekanik yang tinggi mendekati baja. Paduan ini dibedakan lagi berdasarkan dapat dihemat, transmit, tak dapat dihead. Paduan aluminium yang tak dapat sifat aluminium. Sifat aluminium rapat, massa relatif 2, titik lebur 600 Celcius, kekuatan tarik dia di annealing di roll 1030, paling ringan di antara penghantar panas dan listrik, lunak ulut, dan kekuatan tahan korosi. Penggunaan aluminium. Industri transformasi seperti mobil, pesawat, kapal, motor, dan lain-lain. Konstruksi seperti jendela, pintu, lemari, rangka, bangunan, dan lain-lain. Peralatan rumah tangga dan elektronik, kemasan seperti kaleng dan aluminium foil. Baik, yang keenam itu ada bahan polimer. Contoh bahan polimer:
plastik, kantong plastik, botol. Yang kedua itu polypropylene PP, food containers wrappers, polypromus pilena PP, wadah makanan tali. Yang keempat itu ada nilon, serat kain, tali, pancing. Selanjutnya kelebihan bahan polimer. Yang pertama itu ringan, yang kedua tahan korosi, yang ketiga mudah dibentuk, yang keempat harga relatif murah. Kekurangan bahan polimer: 1. Tidak tahan suhu tinggi, yang kedua sulit terurai menyebabkan pencemaran, yang ketiga kekuatan mekanik terbatas dibandingkan logam. Baik, yang ketujuh itu polimer termoplastik. Apa itu polimer termoplastik? Polimer termoplastik adalah jenis plastik yang melunak saat dipanaskan dan mengeras saat didinginkan sehingga dapat dibentuk ulang berkali-kali. Sifat ini memungkinkan polimer termoplastik untuk didaur ulang dan diproses ulang dengan berbagai metode seperti konstruksi, pencetakan, injeksi, dan thermoforming. Sifat-sifat termoplastik ada 5, yaitu kemampuan membentuk ulang. Salah satu karakteristik utama termoplastik adalah kemampuannya untuk membentuk ulang. Untuk membentuk ulang saat dipanaskan. Ini berarti mereka dapat dilelehkan, dicetak, dan dibentuk kembali sesuai kebutuhan. Yang kedua, ringan. Termoplastik umumnya memiliki densitas yang rendah, menjadikannya bahan yang ringan. Ini membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi di mana bobot adalah faktor penting. Yang ketiga, tahan korosi. Banyak jenis termoplastik tahan terhadap korosi, membuatnya ideal untuk lingkungan yang melibatkan paparan kimia atau air. Yang keempat, tahan terhadap stres. Beberapa termoplastik memiliki sifat tahan terhadap stres yang baik, menjadikannya kuat dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap beban. Yang kelima, transparasi dan warna. Banyak termoplastik transparan atau dapat daur ulang sesuai kebutuhan, yang membuatnya cocok untuk diaplikasikan optik dan estetika. Baik, selanjutnya polimer thermoset. Apa itu thermoset? Polimer thermoset adalah jenis plastik yang mengeras secara permanen saat dipanaskan atau paparan bahan kimia tertentu dan tidak dapat dibentuk ulang setelahnya. Struktur dan bentukan. Polimer thermoset memiliki struktur yang unik karena polimer yang dimana ikatan silang tersebut terjadi proses penggabungan rantai polimer melalui ikatan
kovalen membentuk jaringan 3 dimensi 3D yang kaku dan tidak dapat dilelehkan. Sifat-sifat karakteristik polimer termoset. Yang pertama, mengaplikasikan polimer termoset. Perbedaan antara polimer termoset dan polimer termoplastik. Polimer termoset dan termoplastik adalah dua jenis plastik yang berbeda dalam hal struktur dan sifatnya, terutama dalam respons terhadap panas. Termoset mengeras secara permanen setelah dipanaskan dan tidak dapat dibentuk kembali. Termoplastik dapat meleleh dan dibentuk kembali saat dipanaskan. Baik, yang selanjutnya yang ada bahan komposit material teknik. Apa itu material komposit? Material komposit adalah material yang terbentuk dari dua atau lebih bahan dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda yang dikombinasikan untuk menghasilkan material dengan karakteristik unggul dibandingkan komponen penyusunannya secara individu. Definisi inti: penyatuan dua material berbeda, misalnya serat dan matriks, untuk menciptakan material baru dan dengan karakteristik yang lebih baik. Keunggulan utama: ringan namun sangat kuat, tahan korosi dan kelelahan, fleksibilitas bentuk kompleks. Komponen utama komposit yaitu matriks, bahan pengikat yang mengelilingi dan menahan penguat. Matriks membentuk ketahanan terhadap lingkungan dan mendistribusikan beban jenis yang bisa polimer, logam, aluminium, magnesium atau keramik. Penguat: serat atau partikel yang memberikan kekuatan dan kekuatan utama pada komposit. Penguatan menanggung berbagai besar beban, contohnya meliputi karat karbon, serat kaca, sifat aramid, hingga serat alami seperti serat kelapa sawit, dan serat kami. Jenis-jenis komposit dan di teknik mesin. PMC, polimer matriks polimer yang diperkuat. Serat karbon kaca aramid sangat ringan dan cocok untuk duplikasi struktur dan non struktural. MMC, material matriks, material logam Al-MgTi yang diperkuat. Keramik atau serat SiC Al-23 digunakan di suhu tinggi, tahan aus dan punya kekuatan superior. CMC, matriks keramik yang diperkuat. Serat atau partikel SiC karbon unggul dalam aplikasi suhu ekstrim dan lingkungan korosif. Aplikasi dan manfaat komposit di aplikasi utama: otomotif, bodi mobil, sasis, komponen interior untuk mengurangi berat dan meningkat efisiensi bahan bakar. Aerospek, sayap pesawat, badan pesawat di bila rotor helikopter untuk kekuatan tinggi dan botol minum minimal. Konstruksi jembatan, struktur tahan gempa, panel SAT. Efisien energi, penggantian logam berat dengan komposit ringan mengurangi konsumsi energi. Performa unggul, kombinasi sifat mekanik yang disesuaikan untuk kebutuhan
Ramah lingkungan, penggunaan serat alam mengurangi jejak karbon, potensi daur ulang material membuka jalan bagi ekonomi sirkular. Kesimpulan dan tentang masa depan. Yang pertama, peluang luas. Komposit membuka jalan bagi produk dan konstruktur yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan. Yang kedua, pengembangan lanjutan. Kita perlu terus mengembangkan teknologi manufaktur yang lebih efisien dan standar pengujian yang komprehensif. Yang ketiga, seruan aksi. Mari bersama mengembangkan riset dan aplikasi komposit untuk masa depan. Selanjutnya ada bahan keramik. Apa itu keramik? Keramik adalah bahan padat anorganik yang dibuat melalui proses pembakaran pada suhu tinggi. Bahan ini umumnya berasal dari tanah liat yang dicampur dengan mineral lain, lalu dibentuk, dikeringkan, dan dibakar hingga menjadi keras, kuat, dan tahan panas. Bahan-bahan membuat keramik: tanah liat, kailon, feldspat, kuarsa, silika, CO2, alumina, oksida logam sebagai pewarna glasir. Langkah-langkah membuat keramik. Yang pertama, persiapan bahan: tanah liat dicampur dengan feldspat, kuarsa, dan bahan tambahan lain. Yang kedua, pengolahan tanah liat. Bahan dibersihkan, dihaluskan, lalu diberi air hingga plastik dan mudah dibentuk. Yang ketiga, pembentukan. Tanah liat dibentuk sesuai kebutuhan, bisa dengan tangan, cetakan putaran, atau teknik modern. Pengeringan. Benda keramik dikeringkan agar kadar air hilang dan tidak retak saat dibakar. Pembakaran pertama di biskuit piring dibakar pada suhu 800 sampai 1000 Celcius agar keras tetapi belum mengkilat. Contoh produk keramik atau ada sangkir, piring. Baik, yang selanjutnya material non logam. Pengertian non logam. Material non logam adalah bahan teknik yang tidak mengandung unsur logam. Bahan ini banyak digunakan dalam bidang teknik konstruksi maupun industri karena memiliki sifat unik yang tidak dimiliki logam. Contoh: kayu, kaca, plastik, karet, keramik, grafit, dan komposit. Karakteristik umum material non logam: ringan dibandingkan logam, tahan korosi, tidak berkarat, banyak yang memiliki sifat isolator, panas dan listrik, mudah dibentuk. Plastik, karet, beberapa bersifat getas, mudah pecah seperti kaca, dan keramik umumnya lebih murah dibandingkan logam. Jenis-jenis contoh material non logam. Yang pertama itu ada kayu. Sifatnya ringan, isolator, mudah dibentuk, namun kekuatan terbatas. Penggunaan bahan bangunan, furnitur, pola pengecoran logam. Yang kedua itu ada kaca. Sifat transparan, keras, tahan panas, tetapi rapuh. Penggunaan jendela, lensa optik, laboratorium, isolator listrik. Yang ketiga itu ada karet. Sifat elastis, tahan getaran, kedap air,
fleksibel, penggunaan beban, ban, sel, gasket, packing, bantalan gear. Yang keempat ada polimer, sifat 4 plastik, sifat ringan, tahan korosi, isolator listrik, mudah dibentuk. Penggunaan komponen mesin ringan, pipa isolasi, kabel muada. Yang kelima itu ada keramik, sifat keras, tahan aus, tahan suhu tinggi pegetas. Penggunaan alat potong isolator listrik, lapisan tahan panas. Yang keenam itu ada grafik karbon, sifat tahan panas, pelumas kering, konduktor listrik. Penggunaan elektroda, sikat, dina pelumas industri. Baik, yang selanjutnya ada material pengujian tarik dan impact. Yang pertama itu ada logam ferro, ialah logam yang mengandung unsur besi Fe seperti besi baja, karbon, besi cor, baja. Yang kedua non ferro ialah logam yang tidak mengandung unsur besi seperti aluminium, tembaga, nikel, titanium. Yang ketiga non logam ialah suatu benda yang tidak mempunyai ciri logam seperti polimer, komposit, keramik, MCC, MMC. Baik, yang kelima itu logam non ferro. Logam non ferro, paduan logam non ferro diaplikasikan industri transportasi. Logam non ferro seperti aluminium dan titanium digunakan dalam pembuatan pesawat, mobil, dan kapal karena ringan namun kuat. Elektronik dan komunikasi, tembaga, emas, dan perak menjadi konduktor utama dalam perangkat elektronik, sirkuit, transisi, dan infrastruktur elektrokomunikasi modern. Yang ketiga, konstruksi dan arsitektur. Aluminium dan tembaga diaplikasikan pada fasad bangunan, atap, dan sistem pipa karena tahan korosi dan eksita mekanik. Industri medis, titanium dan paduan kobalt digunakan untuk implan gigi, sendi buatan, dan peralatan bedah karena biokomplikasi dan kekuatan. Proses pengolahan logam. Ekstraksi logam non ferro. Proses mengeluarkan logam dari biji dengan metode pirometalogi, hidrometallurgi, atau elektromalogi untuk mendapatkan logam murni. Yang kedua, permurnian logam. Terhadap pengolahan untuk meningkatkan kemurnian logam non ferro, memulai proses elektrolisis, zona lemburan, atau disilasis vakum. Yang ketiga, pembentukan paduan, pencampuran logam non ferro dengan unsur lain pada suhu tinggi untuk menghasilkan paduan dengan sifat mekanik dan kimia dengan yang diinginkan. Komposisi dan sifat. Komposisi logam non ferro. Logam non ferro memiliki komposisi kimia yang
bervariasi umumnya tanpa kandungan besi dominan dengan unsur utama seperti aluminium, tembaga, atau seng. Yang kedua, sifat fisik. Logam non-ferro umumnya memiliki densitas rendah, titik lebur bervariasi, dan kondensasi termal serta listrik yang baik dibandingkan logam ferro. Yang ketiga, sifat mekanik. Karakter listrik, kekuatan, uletan, dan ketahanan terhadap deformasi pada logam non-ferro bervariasi berdasarkan jenis dan proses pengolahan. Paduan aluminium. Paduan aluminium mengandung unsur seperti tembaga, magnesium, dan silikon yang meningkatkan kekuatan namun tetap mempertahankan bobot ringan.